barulah kita seperti para sahabat salafus saleh. Orang-orang, kata Nabi, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kau ikuti salah satu dari mereka, kalian selamat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti, tergantung yang di atas. Udah dari sononya paling top dia bilang Tuhan Pak. Nggak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini kita semua stop bicara selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Nggak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia Pak. Rasulullah salat di belakang, salat berjamaah, di belakangnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba jatuh pingsan tuh Pak, Abu Hurairah radhiyallahu, pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan, epilepsi. Ketika dia angkat hadirin mulia, ternyata di dalam sarung beliau ada 3 batu untuk mengganjal perutnya, lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu tawakal hakikatnya itu seperti itu hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya, waalaikumsalam. Terbuka pintu hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi, gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis. Ada apa putriku, kenapa kau begini? Ternyata udah 3 hari nggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. Ayah suamimu mana? Sedang berdakwah, belum pulang. Subhanallah. Nabi SAW katakan, ya Allah, maha suci engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku. Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya, pikir siapa yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa tolong saya, dukun mana yang bisa bantu saya. Aina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak, memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja, titik, tidak ada komanya Pak. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan, itulah tauhid, itulah iman. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Ya Pak. Jadi beda orang-orang musyrik dengan orang mukmin itu bedanya mudah membedakan, suruh dia bicara. Orang musyrik tak pandai sebut nama Allah. Kita tidak berjalan hadirin, namun kita diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun kita dihidupkan oleh Allah. Dan gak lama lagi kita semua akan mati. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya ini gak lama lagi. Ini Pak, gak lama lagi. 60 and 70 years, 60-70 tahun. Ada yang 100 tahun umur di sini? Gak ada. Ada? Jadi hadirin sekalian, kenali Allah, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, iman. Ketika di hati ada kebesaran Allah hadirin sekalian, ma fi qalbi ghairallah, tidak ada makhluk di hati, dunia di tangan, di hati jangan. Mobil taruh di garasi, jangan masuk hati. Istri disayang saja, jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja. Berat ini Pak, mengeluarkan makhluk dari hati ini berat. Mengeluarkan anak yang cakep-cakep, yang pintar-pintar dari hati itu berat Pak.
Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak laki-laki, 12 orang anak. Satunya gantengnya kelewatan. Siapa namanya? Yusuf. Sehingga 11 orang anaknya Nabi Yakub ini cemburu, Pak. Betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf. Cinta betul kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Allah cemburu, hadirin sekalian. Allah pisahkan mereka 40 tahun, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kehadiran putranya. Lahir itu Ismail alaihissalam, ganteng anaknya, Pak. Cerdas anaknya, masih kecil. Allah tes nih, Ibrahim ini mencintai anaknya melebihi aku atau tidak. Suruh tinggalkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di Bakkah al-Mubarak. Belum Makkah namanya waktu itu, Pak, Bakkah. Belum ada bangunan Ka'bah yang seperti hari ini yang kota itu. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan putranya dan istrinya yang tercinta Hajar, ibunda Hajar, bertahun-tahun, Pak. Ada yang katakan 13 tahun. Tidak ikut menafkahi anak, tidak ikut menyayangi anak, membesarkan anaknya. Pulang-pulang anak sudah mulai tumbuh remaja, jadi anak yang saleh. Terpincut lagi hatinya Nabi Ibrahim melihat anaknya yang saleh itu, Pak. Allah tes lagi, hei Ibrahim, sembelih itu anakmu. Berani enggak gitu? Betul enggak kau mencintai aku melebihi anakmu? Hati-hati, Pak, kalau punya anak nih, jangan biasa-biasa saja, jangan terlalu cinta. Jangan takut kali, Pak, sama anak. Jangan takut sekali kehilangan istri. Takutlah hanya kehilangan Allah. Dalam satu hadis qudsi Allah jelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapat segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat jabatan, popularitas karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena itu semua, Pak. Iya, Pak. Ini penting, Pak. Ini gak main-main ya, Pak. Lihat, memuji seseorang, Masya Allah. Lihat keindahan sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Berjanji jangan lupa ucapkan insya Allah. Hilang barang hilang seseorang, innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas, bukan api yang kasih panas. Nabi Ibrahim dibakar api, Pak, menggigil kedinginan. Bukan es yang masih dingin, Allah yang ngasih dingin. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, kekasihmu Ibrahim menggigil kedinginan. Ketika Allah perintahkan itu api, ya narkuni bardan, hai api jadilah dingin. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Satu orang bertanya kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan ketika aku dibakar. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah, pisau tak mampu melukai tanpa izin Allah. Sudah diasah itu, hadirin sekalian. Pisau itu sudah diasah sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Berhenti membesarkan pamanmu, bapakmu, kakekmu, apalagi dirimu. Orang nggak perlu tahu siapa kita, Bapak. Yang perlu kita tahu siapa Allah. Karena itu yang ditanya di kubur, man Rabbuka, siapa Rabbmu? Allah. Ya Allah. Maka mulai hari ini puji-pujilah Allah. Ya. Duduk, oh tidak duduk kita, Pak, kita didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati namun dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada tapi kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, Pak. Ateis semua orang, gak percaya ada Allah, kata semua sepakat manusia, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Mohon maaf, Pak, sebelum langit itu ada, Allah sudah ada, Pak. Jadi Allah itu maha suci dari segala penjuru mata angin. Nggak usah dibayangkan di mana Allah, bentuknya Allah gimana, duduknya di mana, kursi Allah bagaimana, nanti gila antum, Pak. Tahu, saya pernah baca kitab, dalam kitab tauhid itu dijelaskan Allah kuasa,
Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Jangan dipikirin gila Pak, nanti itu gila, jangan, bener, iyain aja deh ya. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur, dia tetap jadi wali kota, bupati. Tapi seluruh mata manusia jijik lihat muka dia, bisa Pak? Lihat muka dia memuntah orang Pak, bisa Pak? Kemuliaan in the hand of Allah, dalam genggaman Allah. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina ya. Jadi kebahagiaan itu dalam genggaman Allah Pak. Dapatkan Allah. Kalau di hati sudah ada iman, ajib, barulah kita seperti para sahabat salafus saleh. Orang-orang, kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kau ikuti salah satu dari mereka, kalian selamat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat itu menolak dunia dengan kedua tangannya Pak. Kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, itu beda kita. Sahabat itu takut dengan dunia Pak. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Iman mereka sempurna Pak. Mereka yakin betul rezeki yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Sehingga doa mereka beda dengan doa kita Pak. Doanya Nabi Pak, kita kalau aminkan mungkin tak mampu mengaminkan doa itu Pak. Ya, saya pernah dulu di majelis, ustaznya doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, amin. Ya Allah angkat penyakit kami, amin semua. Satu ketika ustaznya ngomong, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Samping saya bilang, astagfirullah, enggak amin ya Allah, ini ya astagfirullah, enggak amin langsung Pak. Itu hadis sahihnya sama semua ustaz-ustaz Pak. Itu doa yang diajarkan Rasulullah dan diaminkan seluruh sahabat. Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Apa kata sahabat? Aminkanlah Pak, aminkan Pak, amin. Matikan kami dalam keadaan miskin, bangkitkan kami bersama orang miskin. Seluruh sahabat pengen miskin, tapi ternyata sejarah mencatat yang kaya banyak Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, banyak lagi sahabat-sahabat yang miliuner, multi bilioner, infakkan 100 ekor onta, 1000 ekor onta, 700 ekor kuda. Biasa Pak, sama seperti kita semua, kita pengen kaya, yang miskin yang banyak. Dulu sahabat semua pengen miskin, ternyata yang kaya yang banyak. Yang berlaku hanya keinginan Allah. Tapi coba bayangkan Pak, hadirin sekalian, ibu-ibu semua bayangkan, orang yang ingin miskin, ternyata Allah kayakan dia, apa yang akan dia lakukan? Give. Ringan tangan dia bersedekah, bangun masjid habis duitnya. Ada jamaah dakwah berangkat, ada bantuan orang bencana alam habis, miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Sahabat itu untuk diri mereka 10.000 rupiah Pak, hitung-hitungan Pak, kalau sekarang dirupiahkan. Tapi 10 miliar untuk akhirat, foya-foya mereka. Mereka faham hakikat rezeki. Rezeki itu apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Siapa? Jadi tanda-tanda iman itu apa? Nih, coba periksa hati kita masing-masing. Tanda-tanda iman masuk ke dalam hati, datangnya dunia tidak mengembirakan hati, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Itu tanda-tanda baru masuk Pak. Kita hari ini dapat duit 1 miliar Pak, berubah cara jalan Pak. Cara bicara berubah, cara duduk berubah, cara manggil, sini kamu, beli nasi padang dulu, bos kan. Sahabat tidak ngaruh Pak. Datangnya dunia tak menggembirakan hati mereka, dan hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia tahu itu cuma sebelah sayap nyamuk saja, itu hanya sementara saja, itu hanya tetesan air. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, tidak usah sebenarnya ini dah nih. Ini dunia Pak. Hari ini orang rebutan itu tetesan air Pak, mengabaikan samudra yang luas.
Sibuk membangun di dunia, lupa pembangunan di akhirat. Sibuk mengajar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Iya Pak, udah banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada orang pengen punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, udah siap semua Pak, tinggal ijab kabul, mati sebelum ijab kabul. Ya. Maka sahabat betul-betul mengenal hakikat dunia. Dia tahu dunia ini sementara saja, dunia ini tempat ujian saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan kehinaan. Dunia ini semua tipu-tipu Pak. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya, kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya, kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Semua panggung sandiwara. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Yang menang di dunia belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Maka santai saja Pak sama dunia ini Pak, santuy saja. Woles. Ya Pak ya, slow kata anak-anak muda. Panggung sandiwara. Kita kan tinggal di Cibubur ini ya Pak, dekat rumah saya di Citra Grand itu Pak, banyak orang syuting sinetron. Saya datang kadang-kadang duduk di sana lihat, oh begini rupanya sinetron kerajaan itu Pak, pakai mahkota raja, di sinetron raja Pak ya. Mati kamera, duduk Pak, tahu-tahu disuruh-suruh aja, kau beli ini dulu sebentar. Di kehidupan asli bukan raja dia, raja cuma di sinetron saja. Ada yang jadi pengemis dalam sinetron, gembel dia Pak, pas pulang naik mobil mewah, sampai Ferrari dia Pak ya. Maka biasa saja dunia ini nggak lama Pak, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Allahu Akbar. Dan apa ciri-ciri orang yang sempurna imannya? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, hilangnya dunia menenteramkan hatinya. Makanya orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak itu bayang-bayang, bisa taklukkan itu dunia.